Baik, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir ini adalah bukan yang terakhir ya, yang terakhir dari yang modifikasi yang ingin saya jelaskan itu aerated lagoon ya. Nah, aerated lagoon berbeda dengan stabilization pond loh, saudara-saudara. Kalau misalnya aerated lagoon, kenapa dikatakan aerated lagoon? Sementara kalau di dalam activities, bukan stabilization pond, kita katakan aerobic pond atau kita sebut aerobic lagoon ya misalnya. Nah, berbeda kan kata-katanya, yang satu aerated, yang satu aerobic. Kalau aerated itu artinya proses aerasinya dilakukan secara artificial, artinya disuplai dengan menggunakan mechanical aerator ya, menggunakan aerator tambahan. Sementara kalau aerobic pond itu proses aerasinya terjadi secara alamiah dengan memanfaatkan perbedaan tekanan parsial, atau gampangannya itu terjadi proses difusi oksigen dari udara masuk ke dalam secara alamiah gitu saja ya. Jadi itu sebabnya aerated lagoon itu adalah proses aerasi yang dilakukan secara mekanik di dalam sebuah lagoon ya. Lagoonnya besar seperti aerobic pond juga. Nah, terus kenapa disebut sebagai modifikasi dari ASP? Nah, yang menarik di sini adalah apa bedanya dengan yang ASP ya, yang konvensional. ASP seperti kita ketahui terdiri dari tangki aerasi plus bak pengendap. Nah, kalau aerated lagoon terdiri dari dua juga sama. Yang satu lagoon atau kolam yang diaerasi, satu lagi kolam sebagai pengendap gitu. Nah, jadi apa bedanya kalau misalnya seperti itu? Nah, bedanya yang paling esensial adalah bahwa di dalam ASP yang konvensional itu terjadi proses resirkulasi lumpur ya. Jadi ada proses resirkulasi lumpur dari clarifier atau bak pengendap ke tangki aerasi lagi. Itu di ASP yang konvensional. Tapi di aerated lagoon itu tidak terjadi proses resirkulasi. Jadi artinya air limbah itu masuk ke dalam aerated lagoon, kemudian keluar ke bak pengendap yang terdiri dari kolam juga. Di situ terjadi proses pemisahan. Kemudian air limbahnya dikeluarkan, sudah begitu saja. Tidak ada proses pengolahan atau daur ulang atau resirkulasi dari lumpur ya, tidak ada proses resirkulasi lumpur. Jadi one way go gitu ya. Nah, makna kinematiknya tuh apa gitu dalam desain. Dalam desain artinya adalah kalau tidak dilakukan resirkulasi, maka ini harus dicatat ya saudara, nanti keluar di ujian ini. Maka umur lumpur atau sludge age itu sama dengan waktu detensi ya. Jadi umur lumpur theta C itu sama dengan TD ya. Sementara kan kalau di itu tidak, kalau di dalam tangki activity sludge proses yang konvensional, tangki aerasi misalnya 4 jam, 5 jam, 6 jam. Tapi umur lumpur 10 hari, 8 hari atau 12 hari kan gitu kan, atau 15 hari bisa. Nah, dalam hal ini tidak dilakukan seperti itu ya, karena tidak ada proses resirkulasi. Akibatnya TD di dalam tangki aerated lagoon sama dengan TD sama dengan sludge age gitu ya. Jadi kalau misalnya di aerated lagoon ini kurang lebih sekitar 3 hari misalnya, atau 2 hari, atau lebih 15 hari misalnya katakanlah, berarti TD-nya 15 hari, sludge age-nya 15 hari. Ya, itu konsekuensinya dari proses yang menggunakan ASP ini, sistem ASP, tetapi tidak dengan meresirkulasi sludge-nya. Ya, oke, klik lagi. Nah, ini prosesnya sudah saya jelaskan tadi, jadi kita lewat saja, nanti saudara baca ya. Nah, terus ada keunggulan dan kelemahannya seperti biasa ya, karena ini prosesnya dilakukan tanpa resirkulasi, umurnya jadi lebih panjang, waktunya berjam-jam, sampai 3-6 hari ya di situ. Nah, sehingga apa? Sehingga butuh lahan yang besar ya. Tapi dalam proses mendesainnya lumayan gampang gitu ya, untuk mengetahui volumenya, saudara tinggal membandingkan berapa BOD yang masuk dengan BOD yang saudara inginkan. Tadi ketika saya mencari tekan proses ASP, misalnya yang masuk 220 mg per liter, kemudian yang mau keluar 7 mg per liter, tinggal dikalikan ini, nanti didapatkan volume. Sudah begitu saja ya. Tinggal in the bit, terus menggunakan konstanta order pertama untuk BOD yang besarnya 0,25 sampai 1.
Di mana dapatnya ini ya? Lihat di tabel ya, di dalam buku-buku teks itu selalu dinyatakan tergantung pada suhu di mana kita berada, gitu ya. Kebesaran K itu ya. Baik. Jadi dengan menghitung ini saja sudah dapat volume, kemudian dicek terhadap waktu detensinya atau slash age-nya gitu ya, karena sama nanti didapatlah nilainya. Nah, kemudian nanti dari situ saudara dapat menghitung berapa kebutuhan oksigennya. Sama dengan itu, sama dengan rumus-rumus sebelumnya ya. Jadi antara 0,7 sampai 14 kali kebutuhan oksigennya ya. Ini agak berbeda-beda karena antara instalasi industri atau domestik itu pasti mempunyai koefisien yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui kalau industri itu ininya kecil sekali ya, apa namanya itu rasio BOD-nya dibanding dengan COD-nya gitu ya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, koefisien penguraian dari BOD itu juga sangat tergantung dari temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin aktif mikroorganismanya, ya koefisiennya itu semakin bagus, gitu ya. Klik lagi. Jadi itu harus dihitung oleh saudara. Nah, sedangkan untuk pemisahan lumpur, seperti yang saya katakan, tidak ada proses resirkulasi, jadi di clarifier itu, atau bukan clarifier, di bak pengendap, katakannya, dibiarkan saja, nanti lama-lama penuh gitu ya, sludge-nya ya dikuras gitu ya, itu bisa dilakukan secara konvensional, dengan cara manual gitu ya, menggunakan alat berat juga biasanya dikuras seperti itu. Jadi tidak menggunakan mekanisme seperti dalam lumpur aktif yang biasanya. Jadi biasanya jarang kita menggunakan pompa karena saking luasnya lahan ini sehingga prosesnya menggunakan proses mekanik dalam pengurasan. Oke, klik lagi. Nah, oke, begitu ya. Itu adalah 3 unit yang saya harapkan saudara bisa memodifikasi dari activity sludge, yang saudara harapkan bisa mendesainnya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang modifikasi yang sebetulnya bukan modifikasi, yaitu kolam stabilisasi ya, karena memang banyak dimanfaatkan. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan di sini secara cepat saya katakan ya, kolam stabilisasi. Kenapa dikatakan kolam stabilisasi? Karena dia menstabilkan bahan organik berasal dari limbah menjadi bahan anorganik ya, dengan menggunakan proses biologis memangkalkan mikroorganisme yang ada di dalam kolam tadi secara alamiah ya. Nah, kolam ini disusun, jadi kita klik lagi. Nah, klik lagi ya, ini secara alamiah seperti ini gitu ya. Nah, kolam ini disusun dalam 3 unit utama biasanya, itu selalu begitu. Pertama adalah kolam anaerobik ya. Kedua, kolam fakultatif. Ketiga adalah kolam maturasi. Nah, ketiga kolam ini, kalau saudara lihat dari atas, ya, di permukaan kolam ini saudara berdiri misalnya, maka ketiga kolam ini ya seperti kolam umumnya. Mungkin saudara susah membedakan mana yang dimaksud anaerobik, mana fakultatif, dan maturasi. Ya. Nah, untuk membedakannya, kenapa ini disebut anaerobik, fakultatif, dan maturasi, itu kuncinya di dalam hal ini adalah kedalaman. Ya. Jadi kalau kedalamannya dalam, ya, kedalamannya itu dalam sekali, sampai di atas 3 meter misalnya, maka artinya oksigen itu dari udara secara alamiah sulit untuk masuk. Akibatnya kondisi yang terjadi, proses yang terjadi di dalam kolam ini adalah anaerobik. Sementara kalau misalnya kolamnya dangkal, seperti maturasi itu biasanya hanya 1 meter atau 6,6 meter gitu ya. Itu sebetulnya proses yang terjadi adalah proses aerobik. Kenapa kolam aerobik? Karena dengan kedalaman yang dangkal, mikroorganisme itu bisa bekerja dengan memanfaatkan oksigen yang berdifusi. Jadi oksigen bisa masuk sampai ke dalam gitu ya. Sampai kedalaman 0,6 atau 1 meter bahkan 1,5 gitu dalam, tergantung dari lokasi sebetulnya. Jadi kita harus melihat gitunya lokasi di mana kita berada. Tapi intinya untuk amannya saudara lihat di dalam kriteria desain ya, berapa kedalaman untuk masing-masing unit itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kedalamannya tanggung gitu ya, artinya ada lebih dari 2 meter, jadi tidak 3 meter, tapi juga tidak 1 meter gitu ya, kurang lebih 2 meteran. Nah, maka dalam kondisi ini, bakteri yang bekerja di sana itu adalah bakteri yang fakultatif. Dia bisa kondisinya kurang oksigen, tapi di sisi lain juga
bisa kondisinya ada oksigen gitu ya. Jadi itu sebabnya dikatakan bakteri yang kolam yang fakultatif. Jadi kedalaman ini menentukan status mikroorganisme yang bekerja. Ya. Jadi seperti kita ketahui dalam hukum ekologi kita tahu bahwa abiotik itu yang akan mendiktat, menentukan aerobik abiotiknya. Abiotik dictate biotik gitu ya. Jadi kondisi lingkungan itu akan mempengaruhi jumlah jenis mikroorganisme atau organisme yang akan hidup di dalamnya. Jadi kalau kolamnya dalam, udah pasti itu anaerobik. Kalau kolamnya tengah-tengah, itu fakultatif. Kalau kolamnya dangkal, itu pasti kolam aerobik. Ya. Nah, karena itu kombinasinya selalu seperti ini. Pertama, kolam anaerobik, memang dia difungsikan untuk membuffer. Ya. Air limbah yang masuk ke sana itu oleh kolam anaerobik itu diolah secara cepat. Gitu ya. Dan itu karena dalam, maka volumenya menjadi lebih besar. Dan volumenya, karena volumenya menjadi besar, akibat dalam, maka luas areanya menjadi kecil. Karena itu kolam aerobik sering dipakai untuk proses buffering gitu ya. Nah, efluen dari sini kemudian masuk ke fakultatif. Di dalam kolam fakultatif barulah dilakukan proses pengolahan yang sesungguhnya. Ya, tadi ada gambar mekanisme pengolahan secara lengkap. Itu kurang lebih seperti itu di sini. Nah, terus ada kolam maturasi yang dibuat di situ. Untuk apa? Nah, kolam maturasi ini sesungguhnya digunakan untuk proses netralisasi. Kenapa? Karena dalam proses di kolam fakultatif, itu kita menggunakan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang dipakai itu ada mikroorganisme yang baik, ada mikroorganisme yang juga berbahaya bagi lingkungan. Gitu ya. Sehingga perlu dipastikan bahwa ketika keluar sebagai efluen, itu terbebas dari mikroorganisme yang berbahaya itu. Karena itu digunakanlah maturasi. Kenapa maturasi itu dibuat sedangkal mungkin? Karena tujuannya adalah selain daripada untuk melakukan polishing gitu ya, mengolah menjadi lebih bagus, juga tujuannya adalah untuk mematikan mikroorganisme. Ya. Jadi di dalam hal ini kedangkalan itu akan mempengaruhi infiltrasi atau penetrasi dari sinar matahari, radiasi dari sinar matahari ultraviolet yang pada prinsipnya nanti akan mempengaruhi status dari mikroorganisme. Ya, harapannya di situ mereka mati tuh melakukan proses desinfeksi gitu ya. Nah, setelah itu barulah dibuang. Sehingga ketika dibuang sudah terbebas dari mikroorganisme yang mengolahnya sebelumnya, juga sudah terbebas, sudah mengalami proses pengurangan bahan organiknya. Oke, gitu ya sistemnya. Perlu saya sampaikan juga di dalam ini, kolam fakultatif di itu, kalau misalnya volumenya kecil, kita bisa merubah menjadi kolam aerobik. Ya. Jadi tidak terlalu dalam, cukup dangkal, sehingga prosesnya adalah proses aerobik murni. Gitu ya. Itu bisa juga dilakukan. Jadi kombinasinya bisa menggunakan anaerobik, fakultatif, maturasi, bisa juga kolam anaerobik, aerobik, terus kemudian maturasi. Ya. Jadi ini yang di sini fungsinya tadi sudah saya jelaskan. Ya. Jadi dia berfungsi seperti buffer, yang prosesnya seperti dalam septic tank, karena dia prosesnya anaerobik lah gitu ya. Lagi. Nah, bagaimana cara mendesain ruangan ini? Ya, intinya karena sudah saya sampaikan, karena apa? Karena kolam itu ditentukan oleh kedalamannya. Ini anaerobik, fakultatif, aerobik atau maturasi itu ditentukan oleh kedalamannya. Maka di dalam proses ini rumus yang digunakan biasanya digunakan hanya untuk menghitung luas area. Ya, seperti di bawah ini, coba saudara perhatikan, itu kita menghitung luas areanya AS sama dengan ini dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena kedalaman sudah pasti ditentukan. Kalau kolam anaerobik itu kedalamannya antara 2 sampai 5 meter misalnya, bahkan bisa 6 meter. Kita batasi 5 meter karena biasanya berkaitan dengan kolam itu kita buat biasanya tanpa pengerasan, hanya pemadatan saja, sehingga kalau makin dalam, itu taludnya itu makin lebar gitu. Kalau makin lebar, berarti luasnya tambah besar lagi. Nah, jadi tergantung daripada kondisi tanah dan sebagainya, apakah diperkeras apa tidak, maka biasanya yang lebih banyak digunakan antara 2-5 meter saja, tidak lebih dalam. Ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Ini adalah kriteria parameter desainnya, volumetric loading-nya, seperti biasa ya. Berapa sih kira-kira yang bisa diolah? Itu adalah 300 gram per meter kubik. Ya. Jadi kalau saudara menggunakan 3 ton, bayangkan ya berapa volume yang harus diperlukan. Ya. 3 ton itu kan berarti
3 juta ini ya, 3 juta gram gitu. 3 juta gram. Jadi berapa meter kubik yang diperlukan. Jadi besar sekali ya. Itu sebabnya seperti yang saya sampaikan di dalam proses desain ini kita harus memilah-milah gitu ya. Kalau misalnya luas lahannya kita memenuhi, bolehlah menggunakan ini. Karena teknologi ini paling sederhana dan pengolahannya diserahkan kepada alam. Baik, klik lagi. Nah, dari situ sudah punya luas, punya kedalaman, sudah tinggal mengatur struktur dari bangunannya ya. Jadi tetapkan kedalaman kolam yang mau saudara gunakan, kemudian hitung kebutuhan lahan berdasarkan tadi hitungan itu, kemudian setelah A didapatkan, dapat volume karena ada A dan kedalaman. Nah, saudara cek beban organiknya memenuhi enggak. Kalau tidak memenuhi, maka diiterasi lagi sehingga semua variabel desain itu, parameter desain itu, semua parameter desain itu terpenuhi ya. Jadi cek beban organiknya, cek waktu tinggal, kalau terpenuhi ya sudah cukup ya, tinggal kemudian mendesain. Nah, sebetulnya kalau mendesain kolam ini yang lebih penting sebetulnya itu berkaitan dengan bagaimana saudara mendesain sistem inlet dan sistem outletnya. Karena mendesain dan itu sangat berpengaruh terhadap apakah kolam itu akan dimanfaatkan secara maksimum apa tidak ya. Kadang-kadang kalau salah menempatkan itu bisa terjadi apa yang disebut dengan short circuit, sehingga yang desainnya misalnya 3 hari, kenyataannya cuma 1 hari, dan seterusnya. Jadi mendesain ini sangat penting sekali, inlet dan outlet. Sehingga saudara harus lihat buku-buku desain, khususnya untuk kolam ini, agar tidak salah dalam proses perancangannya. Ya. Klik lagi. Nah, untuk fakultatif juga kurang lebih sama, bedanya adalah bahwa di dalam hal ini, ya, kedalaman kolamnya itu lebih dangkal dibandingkan anaerobik ya. Sehingga yang terjadi apa? Aerobik terjadi di 3/4 kedalaman kolam dan anaerobik di bagian bawah dasar kolam yang 1/4-nya ya. Sehingga di sini terjadi proses reaksi seperti itu. Baik ya, terus nah, ini kalau saudara perhatikan ya, mendesainnya sangat sederhana. Yang penting di dalam desain ini selain menentukan luas area dan kedalaman, kemudian mengecek cross check terhadap beban organik ya dan waktu detensi. Langkah berikutnya sebetulnya menentukan sistem inlet ya. Tuh, lihat coba di situ sistem inletnya juga ada menggunakan baffle misalnya. Itu adalah sebagai ikhtiar untuk memastikan bahwa semua bagian dari kolam itu terisi ya, terlewati sehingga waktu detensinya sesuai dengan yang didesain. Terus kemudian jumlah taludnya juga sangat ditentukan oleh kekuatan dari tanah. Makanya di dalam proses desain ini kita menggunakan ilmu sipil gitu dalam menentukan taludnya, apakah perlu perkerasan dan berapa maksimum biasanya 3/1 ya, 3/1 ininya kalau kalau ketinggiannya 1 meter berarti 3 meter itu ininya ya landasannya itu. Jadi taludnya itu sepertiga itu. Oke, gitu ya secara prinsip. Klik lagi. Dalam menghitung ininya juga kurang lebih sama gitu ya, menggunakan rumus yang sama. Dari situ nanti didapat TD. Setelah TD kita kemudian kombinasikan dengan kedalaman. Akibatnya dapatlah luas area gitu ya. Intinya mudah sekali. Nah, ini kriteria desain. Nah, tadi saya bilang sudut kemiringan itu 1/3 dan seterusnya. Dan untuk mendesain, mengecek apakah desain saudara betul apa tidak, ada pengecekan untuk beban organiknya. Terus kalau misalnya pengolahannya belum selesai ya, belum memenuhi seperti yang maka saudara bisa menyusun secara seri ya. Nah, tapi khusus untuk seri itu ada rumusnya ya, untuk menghitung N itu adalah jumlah kolam yang saudara gunakan ya. Jadi kolam 1, kolam 2, kolam 3 disusun secara seri, berurut-urutan, barulah kemudian terakhir maturasi gitu ya. Itu kalau misalnya BOD-nya relatif tinggi sehingga saudara harus menggunakan sistem seri agar memenuhi standar yang berlaku yaitu kurang lebih 30 mg per liter ya. Klik lagi. Nah, ini adalah rekapnya. Cuman gini saudara-saudara, yang perlu saya perhatikan karena ini luasnya besar,
Nah, khusus untuk di Indonesia, itu ada dua faktor yang harus saudara perhitungkan kalau desain dalam prakteknya ya. Pertama adalah kecepatan angin, karena kecepatan angin itu mempengaruhi penguapan ya. Jadi bisa jadi air itu lebih banyak menguap daripada mengalirnya gitu ya. Nah, karena itu pertama ini masalah penguapan harus menjadi perhatian saudara gitu ya. Karena itu cek suhunya berapa itu. Biasanya untuk menghitung banyak penguapan itu ada formulanya yang digunakan, dihitung suhu, kecepatan angin, kemudian juga kelembaban atau kadar air di udara ya. Nah, itu pertama begitu. Terus yang kedua adalah masalah suhu dari air limbah dan itunya ya. Karena kalau misalnya perbedaan suhu itu terjadi, maka akan terjadi proses stratifikasi yang akan mengurangi waktu kontak atau short circuit ya. Itu juga menjadi persoalan di kita. Oh, satu lagi yang kurang lupa saya itu curah hujan gitu ya. Jadi kita harus menghitung balance air itu dalam skala 1 tahunan secara lebih komprehensif ya, tidak langsung desain berdasarkan kondisi real dari limbah. Itu dalam praktek yang sesungguhnya ya, jadi agak cukup rumit. Tapi untuk keperluan saudara, setidak-tidaknya kalau saudara sudah memberikan suhu, udah cukup lah gitu ya untuk desain belajar desain sekarang ini. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kenapa harus ada maturasi? Pertama, kita harus melakukan policing, memastikan bahwa BOD-nya itu benar-benar memenuhi baku mutu, sehingga harus diolah yang masih terbawa. Kemudian yang kedua, menghilangkan bakteri ya dengan bakteri patogen dengan memakan ultraviolet. Karena itu biasanya kedalaman ini yang idealnya itu kurang lebih cuma 60 cm saja gitu ya. Sehingga dengan demikian mikroorganismenya akan ikut terbunuh. Oke. Nah, ini adalah kriteria desainnya, waktu tinggalnya 18 hari. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau sampai 15-18 hari ini, luas areanya besar sekali berarti ya. Karena itu, ini cocok mungkin hanya untuk di luar Jawa, di mana luasan area mungkin tidak menjadi persoalan ya dari lahan. Oke. Terus sebentar tadi ada, nah ini kalau misalnya saudara juga ingin memastikan apakah E. coli-nya itu terolah apa tidak, berkurang seberapa banyak sehingga memenuhi baku mutu apa tidak, ya itu ada rumusnya yang menggunakan persamaan yang kurang lebih sama dengan removal BOD COD ya, seperti itu. N per N masuk dikurangi N effluent dikurangi N masuk dan seterusnya sama dengan KDTD itu ya. Oke, begitu. Saya kira sudah mencakup semuanya ya Pak Weli ya. Coba klik lagi terus. Nah, ini langkah perhitungannya supaya ini saja. Saya kira ini bisa dibaca semua. Artinya bahwa kolam stabilisasi ini memang kolam yang sifatnya mengolah limbah dengan cara natural atau alamiah, sehingga prosesnya sederhana, murah, meriah, tapi harus dirawat gitu ya. Itu. Kenapa? Karena biaya investasinya mahal akibat luas lahan yang diperlukan. Oke, saya kira itu materi yang kedua dari biologi ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas proses attached growth system. Setelah attached growth system, kemudian yang anaerobik ya. Jadi itu proses-proses selanjutnya yang harus saudara pahami. Untuk sekali ini kita cukupkan sekian, dan saudara saya minta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami susun, untuk kemudian nanti dikumpulkan. Seperti biasa, saudara bisa melakukan tanya jawab untuk masalah ini yang difasilitasi oleh Pak Weli. Demikian, terima kasih, selamat belajar dan istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.